1. Seorang pemuda Indonesia mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Selama di sana, ia sering mendengar pandangan negatif tentang Indonesia dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, tindakan terbaik yang bisa ia lakukan adalah A. Mengabaikan komentar tersebut karena itu hanya pendapat pribadi orang asing. Kalau kamu pilih opsi A, artinya kamu mengabaikan tidak menyelesaikan masalah atau memperbaiki persepsi. B. Mengkritik aspek yang perlu diperbaiki di Indonesia, tetapi tetap membela hal-hal positif tentang negaranya. Kemudian kalau kita pilih opsi B, kritik bisa disampaikan, tetapi fokus utama tetap pada membela dan mengedukasi dengan benar. C. Menyampaikan fakta yang benar tentang Indonesia dan menunjukkan sikap positif sebagai warga negara. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang C, itu sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Kenapa demikian? Karena nasionalisme di luar negeri dapat diwujudkan dengan menjadi duta bangsa secara informal, termasuk dengan menyampaikan fakta yang benar dan positif tentang Indonesia. Sikap ramah, santun, dan berprestasi juga merupakan cara nyata membela dan mempromosikan citra negara, sekaligus menunjukkan identitas bangsa dengan elegan. D. Menghindari diskusi dengan orang asing agar tidak memperkeruh suasana. Untuk opsi yang D, menghindar bukan solusi. Dialog adalah bagian dari diplomasi warga. E. Mengubah kewarganegaraan karena merasa negara lain lebih maju. Untuk opsi E, mengubah kewarganegaraan karena minder bertentangan dengan semangat nasionalisme. 2. Di sebuah desa perbatasan, terjadi penyelundupan barang ilegal dari negara tetangga yang dilakukan oleh beberapa warga demi keuntungan ekonomi. Jika dibiarkan, praktik ini dapat mengancam ekonomi nasional dan keamanan negara. A. Mendorong warga untuk mencari alternatif ekonomi yang legal agar tidak bergantung pada penyelundupan. Kalau kamu pilih opsi A, mencari alternatif baik, tapi bukan pengganti tindakan hukum. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh masyarakat sebelum melibatkan pihak berwenang. Kemudian kalau kita pilih opsi B, melapor ke tokoh masyarakat, belum tentu efektif atau ditindaklanjuti. C. Melaporkan aktivitas penyelundupan kepada pihak berwenang. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang C, itu sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Kenapa demikian? Karena penyelundupan tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional, apalagi jika terjadi di wilayah perbatasan. Warga yang bertanggung jawab harus melaporkan kepada aparat penegak hukum, bukan hanya mengimbau atau membiarkan. Ini merupakan bagian dari peran aktif dalam menjaga keamanan negara. D. Menyarankan agar penyelundupan dilakukan dengan lebih rapih agar tidak ketahuan. Untuk opsi yang D ini mendorong pelanggaran hukum dan tidak etis. E. Menggunakan barang selundupan karena harganya lebih murah. Untuk opsi E, menggunakan barang selundupan ikut mendukung kejahatan ekonomi. 3. Saat berbelanja, seorang warga menemukan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor, tetapi harganya sedikit lebih mahal. Dalam rangka mendukung ekonomi nasional, pilihan terbaik yang bisa dilakukan adalah A. Mendorong penggunaan produk lokal dengan kebijakan insentif agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Kalau kamu pilih opsi A, kebijakan insentif adalah tugas pemerintah, bukan jawaban atas pilihan individu. B. Membeli produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang B, itu sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Kenapa demikian? Karena mendukung produk dalam negeri adalah bentuk nasionalisme ekonomi. Meskipun harga sedikit lebih mahal, membeli produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ini adalah bela negara dalam bentuk pilihan konsumsi yang sadar dan berdampak. C. Tidak peduli asal produk, yang penting fungsinya sama. Kemudian kalau kita pilih opsi C, sikap apatis tidak mencerminkan nasionalisme ekonomi. D. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang mendukung produk dalam negeri meskipun harganya sedikit lebih mahal. Untuk opsi yang D, edukasi penting, tapi tidak menggantikan aksi nyata. E. Mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal agar dapat lebih bersaing di pasar domestik dan internasional. Untuk opsi E, mendorong inovasi bagus, tetapi tidak menjawab tindakan langsung sebagai konsumen. 4. Seorang pengguna media sosial menemukan berita yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menjual aset negara kepada pihak asing, tanpa ada bukti yang jelas. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, langkah yang seharusnya diambil adalah A. Mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan berita tanpa bukti dan membantu menyaring informasi. Kalau kamu pilih opsi A, bagus, tapi belum menyentuh tahap awal penting, verifikasi. B. Mengajak diskusi dengan komunitas atau pakar untuk memahami kebenaran informasi sebelum bertindak. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang B, diskusi penting, tapi tidak menggantikan cek fakta. C. Mengedukasi masyarakat agar bersikap kritis terhadap berita dan tidak mudah terprovokasi tanpa fakta yang jelas.
Kemudian kalau kita pilih opsi C, edukasi penting setelah kebenaran informasi sudah dipastikan. D. Memverifikasi berita tersebut melalui sumber resmi sebelum membagikannya. Untuk opsi yang D sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena literasi digital dan tanggung jawab bermedia sosial adalah bagian penting dari bela negara di era informasi. Sebelum menyebarkan informasi sensitif, harus diverifikasi melalui sumber resmi atau terpercaya. Menyebarkan hoaks dapat memicu kepanikan, memperkeruh suasana, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengabaikan berita karena tidak ada dampak langsung pada kehidupan pribadi. Untuk opsi mengabaikan bisa membiarkan hoaks menyebar luas. 5. Dalam sebuah jajak pendapat, mayoritas generasi muda lebih bangga terhadap tokoh populer global daripada tokoh-tokoh nasional. Sebagian pendidik menganggap ini sebagai kritis identitas, tetapi sebagian lain menilai bagian dari zaman. Evaluasi kritis terhadap fenomena ini seharusnya mempertimbangkan bahwa A. Rasa cinta tanah air perlu dibangkitkan kembali dengan cara yang menyentuh minal dan gaya hidup generasi muda. Kalau kamu pilih opsi A, hanya menekankan pendekatan emosional tanpa memperkuat fondasi karakter. B. Pengaruh globalisasi perlu diimbangi dengan pendidikan karakter dan penguatan jati diri nasional, bukan sekedar penolakan. Untuk opsi yang B sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena globalisasi telah membuka akses luas terhadap tokoh-tokoh global, yang seringkali lebih menonjol di media dibandingkan tokoh nasional. Maka, nasionalisme generasi muda tidak dapat dipaksakan dengan cara lama, tetapi perlu diimbangi dengan pendidikan karakter dan pemahaman identitas nasional secara relevan dan membumi. C. Perlu pendekatan baru dalam membumikan nilai-nilai kebangsaan dan format yang relevan bagi generasi muda. Kemudian kalau kita pilih opsi C bagus, tetapi masih bersifat teknis, belum menyentuh aspek mendasar pendidikan karakter. D. Kurang representasi tokoh nasional di media menjadi tantangan dalam membangun kebanggaan terhadap figur dalam negeri. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D hanya fokus pada aspek media, bukan pada substansi pendidikan. Penting untuk mengaitkan kebanggaan global dengan nilai-nilai nasional agar keduanya tidak saling bertentangan. Untuk opsi gagasan baik, tapi terlalu normatif tanpa menekankan solusi konkret. 6. Dalam korporasi besar milik negara memindahkan pusat produksinya ke luar negeri demi efisiensi biaya. Padahal, produk tersebut menjadi simbol kompetensi nasional dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Keputusan ini diklaim sebagai langkah strategi bisnis jangka panjang. Apa dilema utama yang perlu dianalisis dari keputusan tersebut? A. Keputusan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen negara dalam mendukung industri dalam negeri. Kalau kamu pilih opsi A hanya menyentuh persepsi publik, belum pada akar konflik kebijakan. B. Konflik antara logika pasar global dan tanggung jawab negara terhadap pembangunan nasional. Untuk opsi yang B sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena korporasi negara memiliki fungsi ganda, sebagai entitas bisnis dan sebagai simbol serta alat pembangunan nasional. Memindahkan produksi ke luar negeri mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi berisiko menurunkan komitmen terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Disinilah muncul dilema antara efisiensi pasar dan tanggung jawab kebangsaan. C. Upaya efisiensi memang penting, namun tidak boleh mengabaikan peran simbolik dan sosial perusahaan negara. Kemudian kalau kita pilih opsi C, aspek simbolik penting, tapi bukan inti dilema. D. Meskipun rasional secara bisnis, keputusan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D benar, namun belum menyentuh konflik nilai antara negara dan pasar. Langkah tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari nilai nasionalisme dan tetap perlu dipertimbangkan secara strategis oleh negara. Untuk opsi E terlalu kompromistis dan normatif. 7. Suatu daerah yang selama ini merasa termarginalkan oleh pemerintah pusat mulai membangun narasi kultural dan ekonomi sendiri secara masif. Mereka tidak menolak status kewarganegaraan Indonesia, tapi mulai menciptakan simbol dan sistem sendiri secara terpisah dari pusat. Sebagai analis kebijakan, bagaimana Anda melihat fenomena ini? A. Sebagai bentuk ekspresi ekstrim yang perlu dikaji secara hukum dan sosial secara seimbang. Kalau kamu pilih opsi A mengarah ke penindakan tanpa mendalami konteks ketimpangan. B. Sebagai ancaman disintegrasi yang menunjukkan lemahnya nasionalisme daerah. Untuk opsi yang B melihatnya sebagai ancaman bisa memperparah rasa keterasingan. C. Sebagai bentuk artikulasi ketimpangan yang perlu ditanggapi dengan pendekatan inklusif dan kebijakan afirmatif. Kemudian kalau kita pilih opsi C sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena ketika daerah merasa terpinggirkan,
ekspresi kultural dan ekonomi yang berkembang bisa menjadi bentuk protes simbolik. Tugas negara adalah merespons secara inklusif melalui kebijakan afirmatif, dialog, dan pemberdayaan bukan dengan penolakan atau stigmatisasi. Pendekatan ini penting untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. D. Sebagai tantangan terhadap identitas nasional yang perlu didekati melalui dialog budaya. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang benar secara pendekatan budaya, tapi belum menyentuh aspek kebijakan afirmatif. E. Sebagai proses alami desentralisasi yang harus didiamkan saja. Untuk opsi E mendiamkan justru berisiko menciptakan polarisasi lebih dalam. 8. Anda bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia yang baru saja memenangkan tender untuk membangun proyek besar. Namun, perusahaan pesaing dari luar negeri menawarkan gaji lebih tinggi untuk mengajak Anda pindah bekerja dengan mereka. Anda merasa tergoda karena tawaran tersebut jauh lebih menguntungkan secara finansial. Sebagai warga negara yang tetap ingin berkontribusi bagi bangsa, tindakan yang paling tepat adalah A. Mempertimbangkan tawaran luar negeri tetapi tetap mencari cara untuk tetap berkontribusi bagi Indonesia. Kemudian kalau kita pilih opsi A sudah sesuai dengan apa yang kemudian ditanyakan dalam soal. Kenapa demikian? Karena di era globalisasi, nasionalisme tidak selalu berarti tinggal secara fisik di dalam negeri, tetapi tetap bisa berkontribusi secara intelektual, finansial, atau sosial, meski bekerja di luar negeri. Mempertimbangkan tawaran dengan bijak dan tetap menjaga orientasi pada kontribusi untuk tanah air adalah bentuk nasionalisme modern yang rasional. B. Bekerja di luar negeri untuk menambah pengalaman dan keahlian sebelum kembali berkontribusi di dalam negeri. Untuk opsi yang B baik, tapi terlalu optimis tanpa rencana konkret. C. Meminta perusahaan dalam negeri menaikkan gaji agar tetap bekerja di sana. Kalau kamu pilih opsi C tidak menjawab inti dilema dan lebih bersifat negosiasi personal. D. Tetap bekerja di perusahaan dalam negeri agar proyek ini bisa dikembangkan oleh tenaga lokal. Sedangkan kalau kalian pilih opsi yang D baik, tapi kurang realistis jika tawaran luar jauh lebih strategis. E. Mengambil peluang kerja di luar negeri tetapi tetap mendukung perkembangan industri Indonesia dari jarak jauh. Untuk opsi E bagus, namun belum menunjukkan pertimbangan menyeluruh terhadap konsekuensi pribadi dan nasional.